Selamat siang para trader emas ataupun gold, salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube atau Forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini, dan di mana kita bisa melihat jam sekarang itu menunjukkan pukul 14:20 waktu Indonesia bagian barat, tepatnya pada hari ini, yaitu berkebetulan juga weekend Jumat ya, 26 Juni 2026 ataupun Friday 26 Jun 2026. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya dan mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan ini adalah sebuah artikel yang dimana telah diupload di halaman short tadi pagi, yaitu pada ini pukul 7 pagi ya diuploadnya, dimana Presiden Trump ini telah meninggalkan ruangan ya, dimana beliau sejak dimana beliau itu ya, itu adanya dipanggil oleh beberapa senat dari Partai Republik ya, di mana mereka mengkritik itu terkait dengan perang Iran ya. Jadi beliau ini sudah keluar dari ruangan tersebut ya, dan telah memberi penjelasan. Dan ini mungkin sebuah topik ya, di mana partai dari Republik ini kurang menyukai cara Trump bertindak terkait perang Iran ini. Baik, dan kita akan mulai dengan masalah trading, dan kita akan memulai seperti biasanya, yaitu pertama kita akan diawali dengan harga emas, di mana harga emas hari ini mencapai angka tertingginya, yaitu dengan angka 4034,03, dan itu terjadi beberapa saat yang lalu, yaitu pada pukul 14.01 waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 3982,95, dan itu pun terjadi pada pukul tadi pagi, yaitu pada pukul 9:55, dan sekarang bercokol di sekitaran 4030. Dan juga diketahui oleh kalian juga, saya selalu memakai hitungannya ataupun membandingkannya dengan harga silver ataupun perak yang berada di baris yang keempat, yaitu dengan kode XAGUSD, di mana silver mencapai angka tertingginya untuk hari ini, sementara dengan angka 58.330, dan harga terendahnya yaitu dengan angka 55.684 ya, dan sekarang berada di sekitaran angka 57.92. Dan di bawahnya itu ada US oil yang di baris yang kelima, yaitu harga minyak mentah dunia ya, di mana hari ini berada di sekitaran di angka 70.10. Dan perlu diketahui oleh kalian, pada saat mengupload atau membuat video yang kemarin, di mana harga minyak itu mencapai atau berada di angka 69.5, berarti ada kenaikan sekitar 0,50 sen ya, ataupun setengah dolar ya, 50 sen untuk hari ini ya. Tetapi di sini ditulisnya adanya penurunan sebesar 1,75 ataupun 1,8%. Itu disebabkan harga penutupannya yaitu pada pukul 7 pagi ya, yaitu pada angka 71-an ya. Jadi adanya penurunan. Dan selanjutnya kita akan maju ke masalah trading. Kita akan memulainya, dan sebelumnya ini kita akan mereview sedikit dengan purchasing saya, di mana ini masih akan tetap ya, dan saya masih belum melikuidasinya, dan saya akan menunggu kesempatan yang bagus ya. Dan kemudian kita akan mereview ini, di mana ini adalah perhitungan saya secara mingguan, dan
diuploadnya yaitu pada tanggal 21 Juni ya. Di sini masih ada dia punya ini tanggalnya, dan ini tidak bisa dirubah, di mana ini juga saya mengatakan untuk range-nya di angka 4280 sampai dengan 4000. Apabila itu memecahkannya ke bawah akan mencapai dengan angka 3920 dan selanjutnya ke angka 3850, dan ini telah berjalan 4 hari ataupun antara dari hari Senin sampai hari Kamis, di mana telah mencapai angka tertingginya yaitu dengan angka 4221.1, dan itu terjadi pada hari Senin ya. Senin pada tanggal 22 Juni ya. Dan harga terendahnya jelas itu pada kemarin yaitu dengan angka 3962.75 ya untuk harga pembeliannya, dan itu terjadi pada hari Kamis kemarin yaitu pada tanggal 25 bulan 6, dan sepertinya sudah klop ya, tidak mendekati angka 3920 ini, telah memecahkan angka 4000 ini dan telah mencapai dengan angka terendahnya dengan angka 3962, dan saya rasa sudah ini ya, dan kemungkinan hari ini juga akan rebound ya atau kembali. Dan kita juga mengetahui pada minggu kemarin penutupannya itu masih di atas 4000, dan mudah-mudahan hari ini juga bisa menutupnya dengan di atas angka 4000, dan apabila itu terjadi jelas itu bottomnya sudah ada fondasi yang kuat di angka 4000. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya untuk edisi kemarin yaitu 25 Juni ya. Untuk perkiraan secara normal saya mengatakan dengan angka 4065 sampai dengan 4085 itu tidak terjadi karena hanya mencapai dengan angka 4044.3 ya. Jadi ini tidak. Sedangkan harga terendahnya saya juga menyebut dengan angka 3965 sampai dengan 3975, dan ini nyaris ya. Itu bisa dikatakan nyaris disebabkan malamnya itu mencapai dengan angka 3978.8 ya untuk harga terendahnya. Namun yang terjadi di Asia ya dengan angka 3962 ya. 62.75 bisa dikatakan apabila berani membeli di sana kemungkinan besar juga bisa mendapatkan keuntungan. Berikutnya kita akan lihat ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar ya. Untuk edisi kemarin yaitu 25 Juni 2026, di mana saya mengatakan tingginya bisa mencapai dengan angka 4085 sampai dengan 4125, itu tidak terjadi disebabkan hanya mencapai angka tertingginya yaitu dengan angka 4044.3 ya. Dan harga terendahnya saya juga menyebut juga nyaris ya 3950 sampai dengan 60 ya. Disebabkan pantulannya semalam itu hanya mencapai dengan angka 3978.8 ataupun 3979.1 ya untuk harga pembelian, dan ini jelas diketahui harga penjualannya di sini. Dan itu nyaris sekali ya, jauh, namun pada Asianya itu mencapai dengan angka 3962.75, bisa dikatakan sudah hampir mendekati. Apabila ada pembelian di sana bisa dikatakan akan menghasilkan keuntungan ataupun profit. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya yang setelah menjelang data Amerika dan lumayan banyak, dan ini perjalanan kita bisa hitung mundur
Nah, ini pas dia keluar ataupun nanti kita akan reply dia langsung naik ke atas, tidak ada kembalinya lagi. Ya, dari angka 3984 ya, langsung ke angka 3995 ya. Dan kita akan sekali lagi putar 5 detik sebelum data Amerika, data ekonomik muncul. Dan ini kita sudah memulai, masih diam. Nah, itu keluar langsung naik. Jadi setelah ada kejadian ini sudah tidak kembali lagi. Dan ini yang saya telah utarakan kepada kalian, perlu diperhatikan dia punya datanya, yaitu Core PCE ya, Personal Consumption Index ya, dan ini sama ya. Lalu yang kedua, personal income ataupun ini ya spending, kita bisa lihat income-nya kemarin 0,0, sekarang yang dihadirkan 0,7, berarti pendapatannya itu ada lebih tinggi, sedangkan pengeluarannya kemarin pengeluarannya hanya 0,4, sekarang pengeluarannya 0,7, berarti adanya lebih. Bisa dikatakan adanya inflasi sedikit karena jumlah barang yang kita dapat ataupun kita terima itu sama, tapi angkanya itu, uangnya itu ada lebih ya. Dan kemudian dari GDP-nya juga, Gross Domestic Product juga, dari 1,6 itu menjadi 2,1. Itu jelas memicu dengan harga emas lebih fluktuatif akan menjadi kenaikan. Kemudian yang ini juga ini kan sudah ya. Dan yang ini gross domestic, lalu durable goods ya, diperkirakan 0,6 dari 8,5, itu turun sekali, jauh sekali dari ekspektasi. Itu juga menyebabkan juga harga emas naik ya, dan menyebabkan US dollar itu melemah. Dan ini berikut perjalanannya dari pukul di bursa Amerika ya. Dan ini dimulainya yaitu pada pukul 7, yaitu pada pukul 12 GMT ataupun 19 WIB ya, ataupun jam 12 GMT ya. Jadi begitu data ini keluar, itu hadir di sini, yaitu dengan angka 4033 ya kalau tidak salah. Kemudian dia turun, adanya profit taking di angka 4000 ya. Lalu pelan-pelan naik ya, dan kemudian menutup. Dan ini perjalanannya di jam 12, dan ini bursa Eropa keluar pada garis ini ya. Kita bisa melihat semenjak adanya Eropa nutup ya, penutupan di bursanya, masih adanya kenaikan di sini, dan kemudian stucknya di sini. Jadi sudah jelas itu bisa dikatakan di bursa Eropa masih ada player ataupun order ataupun pemain masih bertahan ya. Selanjutnya ini adalah perkiraan bahwa harga emas ini naik ya, diakibatkan data inflasi membuat US dollar dan yield ini menurun ya dari data inflasi. Dan ini telah saya antisipasi ya. Jadi kemungkinan naik suku bunga itu sepertinya agak berkurang ya, dan ini jelas sudah under value ya harga emas ini. Dan kita bisa melihat ulasannya juga bahwa harga emas itu kembali ke atas angka 4000, dan ini dari personal consumption itu menjadi 4,1% di dalam tahunan ya. Dan kemudian market melihat ataupun pasar ataupun investor melihat kemungkinan kenaikan suku bunga di Desember ini sebesar 80% ya dari jumlah suara yang ada. Berikut sekarang ulasannya bahwa harga emas itu ya
kembali naik dari angka di bawah angka 4.000 sampai di angka penutupan diakibatkan dari Federal Reserve juga ya untuk kenaikan suku bunga, dan US dollar telah meningkat cukup jauh kurang lebih 10 hari semenjak adanya FOMC kemarin pada hari Rabu ya. Udah hampir seminggu lebih ya, seminggu 10 hari. Rabu ketemu Rabu sudah 8 hari ya, 8-9 hari, dan ini hari ke-10 ya kalau bisa dikatakan. Dan kemarin juga harga emas naik menyentuh dengan angka 4032 yang tadi saya telah gambarkan. Dan dari data personal consumption ini ya, konsumsi ini jelas itu adanya penurunan dari investor untuk menilai dari suku bunganya, dan ini bisa melihat dari angkanya dari 4,1 menjadi 4,1, dan kemudian US dollar juga kembali menurun ya, itu semenjak ini dari beberapa hari sudah kejadian naik ya, dan sekarang market sedang melihat adanya kemungkinan sebesar 80% bahwa Fed Bank Sentral Amerika akan menaikkan suku bunganya dibandingkan kemarin, telah memicu sampai angka 85% ya semenjak sebelum data ini keluar. Dan ini kita bisa lihat bahwa emas angka di bawah angka 4.000 ini pada hari Rabu sejak November 2025 ya. Itu semenjak itu sudah tidak pernah ada lagi, dan ini hanya dipicu berdasarkan dari gambaran bahwa Bank Sentral Amerika akan menaikkan suku bunganya. Jelas itu berlebihan, bisa dikatakan juga under value, dan ini sudah bottom sekali ya. Dari suara hanya mengatakan akan tapi belum dilaksanakan, tetapi harganya sudah berjalan jauh dari angka normal. Dan kemudian juga didukung juga harga minyak telah turun dari angka 90-80 dan sekarang di bawah 70 ya, diakibatkan konflik ini. Dan pada akhirnya silver itu adanya kenaikan 1,7% menjadi angka 58,3, diikuti oleh platinum juga menaikin, itu ditutup dengan angka 1606, berarti ada kenaikan 1,8%, disertai palladium sebesar 1,9% mencapai dengan angka 1188. Dan ini kemudian data yang akan dihadirkan malam ini yaitu data ekonomik, dan saya rasa tidak ada yang di ini ya yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan hanya ada dua, yaitu pada trade balance ya, yaitu neraca perdagangan, yaitu pada pukul 19.30, diikuti oleh Michigan Consumer Sentiment, yaitu pada pukul 21. Selain itu saya rasa tidak ada. Dan setelah data ini jelas kita akan fokus bagaimana dengan antara tindakan Iran selanjutnya. Dan jelas kita ketahui ini juga weekend, jadi berhati-hatilah selama trading ini. Dan ini telah berbalik ya, di mana ini menggambarkan diproyeksikan dari semalam sampai dengan tadi pagi pukul 8. Dari signal ini masih mengharapkan bisa adanya kenaikan, namun pada beberapa saat ini itu diisyaratkannya turun ya. Jadi masih belum ada kejelasan dari signal ini dari kita lihat ini ya, dari pagi sampai siang ini. Dan angka-angkanya yang dihadirkan yaitu pada pukul 12.05 ini sudah tadi, yaitu dengan angka resistennya 4045, lalu 4090, lalu 4140, diikuti dengan supportnya di angka 3960, lalu 3940, dan terakhir
3900 dan diperkirakan hari ini adanya penurunan ya intraday ini. Selanjutnya kita akan maju ke babak hitung-hitungan yang saya pelajari, di mana mungkin ini ada pergeseran ya. Mungkin di sini ya. Lalu ini kita akan geser juga. Dan ini sudah terjadi, kita akan mengambil gambarnya screenshot untuk kita bahas pada hari Minggu ya. Oke, dan ini sudah 2 kali. Dan sekarang kita bisa melihat jam telah menunjukkan pukul 14:41 ya. Dan pada hari ini yaitu 26 Juni 2026 dan kondisi di Jakarta ini dengan penuh banyak berawan ya. Kita akan memulai seperti biasa untuk range yang besar dahulu ya. Untuk edisi 26 Juni 2026, di mana sesuai dengan hitungan saya angkanya bisa berada pada angka 4095 sampai dengan 4120 ya. Untuk harga terendahnya yaitu dengan angka 3975 sampai dengan 3985, dan diperkirakan ini 4120 ini akan tercapai pada Senin pagi ya. Ini yang saya perhitungkan ya untuk range yang besar. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil ataupun saya sebut normal untuk edisi 26 Juni 2026 ya, dimana untuk tingginya saya menghitungnya dengan angka 4065 sampai dengan 75, sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 3990 sampai dengan 4000 ya. 4K ini tulisannya, simple aja saya tulisnya. Oke, dan ini sudah selesai dan perlu diingat semua data-data ini saya percaya ataupun saya menghitungnya dengan secara sistematik, jadi bukan merupakan dipastikan akan adanya profit ya di angka-angka tersebut, dan segala sesuatunya bisa terjadi dan semua ada pada tangan Anda ataupun pilihan Anda. Dan di akhir perjumpaan sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian, dan tentunya channel ini akan kembali pada hari Minggu yaitu tepatnya pada tanggal 28 Juni 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit. Sekali lagi happy weekend dan terima kasih.